Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Moza Beer Farm. Dan untuk teman-teman, kita bikin konten lagi tentang burung. Ini burung jantan, jadi kita langsung aja. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, oke nih teman-teman. Ini yang kita akan bahas. Ini burung yang kepalanya botak. Nah, jadi kenapa saya bahas? Jadi ini ada perkembangannya tuh dari perubahan nada. Jadi begini, teman-teman udah tahu kan proses awalnya seperti apa. Ini burung disampain, nggak pernah diapa-apain. Dari awalnya burung omyokan, dari awalnya burung cacat, nggak ada bulu palanya. Habis itu saya koloni, saya sampain, nggak pernah gacor sampai berbulan-bulan, karena memang tujuannya bukan untuk penggacoran, karena tujuannya untuk mensehatkan burung ini dulu. Nah, sehabis sehat, nah nggak tahu kenapa itu di koloni gacor. Setelah gacor burung ini di koloni selalu bocor, dilaras bocor. Nah, sampai akhirnya tapi nada masih standar teman-teman. Nadanya masih standar sampai akhirnya saya kasih betina. Ini prosesnya ya, saya jelasin prosesnya singkat. Kalau untuk kejelasannya nanti saya jelasin dari pakan, dari penjemuran dan lain-lain. Jadi saya kasih betina di kandang kotak tanpa melihat burung banyak, pakannya pakan tinggi, nggak pernah dijemur, sampai akhirnya dia berubah nada seperti ini. Tapi ada tapinya. Tapi dia kadang sekali tarikan kering, sekali tarikan masih vector. Nah, sampai akhirnya setelah itu kan buang telur, ada betinanya buang telur. Setelah buang telur, ini burung saya single dulu. Nadanya malah makin parah, nadanya makin kering, cuman masih ada ya satu tarikan kadang dalam sehari, sekali tarikan masih vector. Nah, itu masih wajar lah, saya wajarin. Sampai akhirnya ini saya kasih jantan sama jantan di kandang kotak pakai gelodok. Terus pakannya masih pakan tinggi, non jemur, karena memang ini burung awalnya dari gacor, nadanya udah slow seperti ini. Nah, ini udah menurut saya satu tarikan dia pasti selalu kayak gini, satu tarikannya. Nah, sampai akhirnya dia masuk jantan sama jantan itu malah macet sekitar 2 minggu macet, nggak mau bunyi sama sekali. Mungkin karena ketinggian birahi, tapi emang itu sebenarnya yang saya tujuannya itu emang seperti itu. Saya emang pengen ninggiin dulu. Setiap dipetel dari jantannya, saya kan jarang metel ya, paling metel 3 hari sekali saya petel. Selalu sehabis dari petel itu pasti selalu birahi kawin. Nah, nggak ada perkembangan sama sekali. Awalnya gacor, pakai jantan sama jantan itu gacor, sampai akhirnya macet, nggak ada perkembangan, cuman birahi kawin. Sampai akhirnya saya masukin ke betina, saya ganti betina. Nah, ini sebenarnya hari ini lagi dipetel, ini video terbarunya ini. Nah, ini tadi siang kena panasnya, pokoknya tuh lagi panas hari ini. Nah, ini bunyinya seperti tadi. Nah, jadi kalau untuk kita geser dulu. Jadi kalau untuk teman-teman nih, kalau untuk perubahan nada, nah nadanya tadi masih ada vektornya bang. Nadanya ini benar-benar real, satu tarikan sekarang udah kering. Saya sih berharap
Ini kan betina, saya kasih betina yang baru ya, bukan yang sebelumnya nelor. Saya kasih betina baru lagi, saya berharap sampai nelor nadanya benar-benar minor, sampai akhirnya dia keluar dobelan. Sebenarnya nih dari kolonian dia udah belajar belajar dobelan dari kolonian, cuman karena mungkin bukan maunya dia keluar dobelan dari situ. Nah, kemungkinan nih setelah buang telur kedua nih, berarti buang telur kedua rapi, nanti saya single total, mudah-mudahan bisa keluar dobelannya gitu. Jadi perkembangannya itu aja teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman nih, jadi begini, kenapa sih bang kita harus mengejar suara, mengejar nada? Kalau ada yang bertanya ya, apakah bisa nada vektor itu bisa ke proses selanjutnya? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa karena memang itu tujuannya, teman-teman. Teman-teman percuma kalau misalkan cuma satu rawatan, misalkan single total, single terus mau sampai kapan, teman-teman? Kalau teman-teman nggak tahu prosesnya selanjutnya tuh seperti apa. Yang ada yang sering saya bilang single total terus, yang ada gacor, bocor sampai akhirnya dia macet karena ketinggian. Percaya sama saya, karena saya ini pengalaman pribadi apa adanya saya ceritakan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini keadaan malam ya. Ini malam tuh, jam berapa tuh? Jam 9. Ini belum saya masukin karena saya baru nyampe rumah, teman-teman. Nah, jadi jangan takut burung dikawinin, burung ditelorin jantan. Selama dia belum kita mau nadanya enak, udah nggak apa-apa, jangan berharap gacor dulu. Itu cuman sih lebih bagusan mana bang kalau ada pilihan? Kita ternakin burung dulu apa kita bikin gacor baru ternak? Kalau saya sih mendingan burung gacor baru saya ternakin gitu. Tapi ada juga sih dua pilihan, karena memang mungkin ada yang berpikiran seperti ini, burung gacor nada vektor belum tentu bisa ke nada kering karena butuh prosesnya yang lama. Nah, ini juga bukan ini doang ya sebenarnya, saya proses proses nada bukan ini doang, ini juga ini pas saya proses nada memang ini baru kering. Ini yang sering bunyi di kolonian tapi masih vektor. Nah, sekarang saya ganti jantan sama jantan. Ini kan barengan nih, satu angkatan tuh ada 6 pasang, satu angkatan nih, satu angkatan dia yang nelor bareng, terus merubah prosesnya bareng juga sama. Nah, ini burung kan ada 4 pasang jantan sama jantan itu masih dalam keadaan gacor. Cuman ini burung 2 sama yang ini. Nah, ini keadaan macet jantan sama jantan, saya juga bingung, nggak tahu kenapa beda. Nah, makanya semalam, berarti kemarin malam saya baru kasih betina, tadi pagi saya petel karena memang kalau untuk burung yang kita pasangin kita pasti harus tiap hari petel karena kita butuh emosinya. Kalau bisa dijemur, tergantung burungnya juga, kalau burungnya nggak mau dijemur ya nggak apa-apa, tapi ada nanti kita kasih tahu proses penggacoran yang memang jantan sama jantan juga. Nah, ini saya baru kasih betina, sebenarnya betinanya saya kasih saya males keluarnya sih, saya kasih sebenarnya belum dalam keadaan akur, tapi karena saya terbiasa ternak burung jadi saya main masukin aja betinanya, asalkan betinanya nggak terlalu galak banget, walaupun dia saling bahasanya apa ya, nggak akur, tapi lama-lama selama dia bukan selama dia nggak ngelihat burung banyak, betinanya nggak bakalan nggak hajar, intinya begitu. Tapi kita harus waspada juga, harus perhatiin, karena betina saya saya tahu dia nggak bakalan seperti itu, makanya saya berani. Saya kalau misalkan teman-teman susah buat nyari betinanya,
Caranya itu sebenarnya kuncinya di sistem tempel. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini cepat ada perubahannya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.